Hai, kalian percaya tentang rapture nggak sih? Rapture itu pengangkatan gereja, pengangkatan orang percaya di akhir zaman. Ini, kita sekarang kan sudah berada di akhir zaman nih. Semua orang pasti setuju lah. Dari agama manapun yakin bahwa kita saat ini sudah berada di zaman akhir. Dari semua tanda-tanda, semua gejala-gejala yang ditulis Alkitab maupun kitab-kitab suci agama lain menunjukkan bahwa kita sesungguhnya telah berada di akhir zaman, akhir dari zaman akhir. Nah, menurut keyakinan Kristen bahwa sebelum dunia ini dimusnahkan, sebelum terjadi perang besar, yaitu perang Harmagedon yang akan berlangsung di lokasi di wilayah Israel, di mana semua bangsa-bangsa di dunia akan datang dan memerangi bangsa Yahudi. Gereja akan diangkat, orang percaya akan diangkat. Istilah itu disebut rapture. Nah, video berikut ini kalian akan lihat tentang seorang pria. Pada suatu hari dia mengalami satu pengalaman, yaitu dia menerima sebuah penglihatan, ya. Jadi bukan dia sedang tidur, bukan mimpi, tetapi penglihatan real tentang rapture, tentang pengangkatan orang percaya. Nah, kalian lihat ini ya. But it began to pierce their skeleton that when they heard it, their bodies began to shake and quake. And this sound was so deafening. People began to scream. Then all of a sudden, like someone took a razor blade and split the heavens. Then here come the Son of God with all his bands of angels and all his glory. Oh, see it in the colors were glorious, splendid, magnificent, glorious, the blues, the golds, the greens. I never seen such colors like this. And he was coming speedily on the earth. Then people begin to urinate on themselves and scream. And then one man said, no, wait. I thought I had time. But too late. All time had ran out for all mankind. Another man, he was like an Indian guy, real short. He began to say, no, this is a dream. I'm gonna wake up. But said he couldn't wake up because he was already woke. Then I heard a voice from heaven saying, this is the day of the Lord. It has come. And I came out of the vision, trembling on the floor, and I'm shaking and quaking within myself. And I begin to pray for me. I didn't pray for my mother, my wife, my children. I begin to intercede for me because God allowed me to see such terror. Nah, dari video ini, tentu kalian bertanya-tanya gimana ya caranya supaya aku tahu aku bisa diangkat. Nah, yang pertama, kalian harus percaya tentang pengangkatan. Gimana nggak percaya kok bisa diangkat? Emangnya saudara, aku nggak percaya atau terserahlah apa yang terjadi? Nggak bisa dong, ya. Kalau kita misalkan mau merencanakan bepergian, katakanlah mau pergi ke Holy Land, maka kita mesti harus ada preparation kan. Kita harus packing jauh-jauh hari, tahu tentang musim dan apa segala macamnya. Jadi yang pertama kalian harus percaya. Dan Yesus berkali-kali mengatakan bahwa berjaga-jaga dan berdoa. Nah, saya tunjukkan fakta di dalam Alkitab bahwa peristiwa pengangkatan orang percaya hidup-hidup naik ke surga itu pernah terjadi. Yang pertama adalah Henokh. Nah, Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah 350 tahun lamanya. Dia hidup bergaul dengan Allah dan akhirnya Tuhan Allah mengangkat dia ke surga hidup-hidup. Jadi yang pertama, bergaullah dengan Tuhan. Hiduplah bergaul dengan Tuhan. Karena ini bonus loh ya. Ini gak ada hubungannya dengan keselamatan ya. Bahwa saudara terima Yesus, saudara pasti selamat. Tapi mengenai rapture, pengangkatan sebelum masa kesusahan besar, itu adalah bonus, itu adalah gift. Jadi saudara sama seperti Henokh, saudara harus hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang kedua diangkat ke surga tanpa kematian adalah Elia kan. Nah, jadi yang pertama saudara harus bergaul dengan Tuhan. Pastikan engkau bergaul, engkau menanti-nanti berjaga-jaga. Yang kedua dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, oleh karena engkau menuruti firman-Ku. Yang kedua adalah turutilah firman Tuhan. Patuhilah Tuhan. Karena dengan menuruti Tuhan, engkau akan mengerti
jalannya, engkau akan siap untuk menyongsong kedatangannya. Karena engkau menuruti firman-Ku. Dan yang ketiga, untuk tekun menantikan aku, masih dalam Wahyu 3 ayat 10. Tekun menantikan aku, artinya menunggu dengan sabar, tabah dalam segala perjuangan hidup ini. Tetap tekun, tetap tabah, menunggu. Maka ayat itu lanjutannya mengatakan, maka aku pun akan meluputkan engkau dari pencobaan besar. Garis bawahi, pencobaan besar itu merujuk kepada masa kesusahan besar yang 7 tahun lamanya. Aku akan meluputkan engkau dari masa kesusahan pencobaan besar yang akan datang untuk menimpa, menguji semua orang yang hidup di bumi. Oke? Jadi supaya saudara tahu, saudara pasti terangkat. Yang pertama, seperti Henokh, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, ikutilah perintah Tuhan, turutilah Tuhan, karena dengan cara ini engkau mengerti kehendak-Nya. Dan aku percaya kalau engkau berjalan menurut kehendak Tuhan, engkau akan tahu, engkau akan berasa, engkau akan feel kalau beliau akan datang. Yang ketiga, untuk tekun menantikan aku. Oke ya? Semoga kita semua terangkat ya. Yes.